Yahudi itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau kamu turun dari salib, saya percaya. Kamu Raja Israel, kamu Mesias, kamu anak Allah. Orang Kristen tidak hidup seperti itu. Kita tidak meminta suatu tanda, baru kita percaya, bukan. Kalau Tuhan sembuhkan penyakit saya, oh iya, saya percaya. Kalau Tuhan menolong saya dari masalah saya, baru saya percaya. Orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen itu hidup oleh iman. Artinya bukan meminta suatu tanda untuk menjadi percaya, tetapi percaya dulu, baru ada tandanya. Percaya dulu, baru ada mujizatnya. Jadi hidup oleh iman itu bukan kita berusaha untuk iman ini semakin bertambah bagaimana, bukan. Tetapi justru iman ini menjadikan suatu perkara. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya kurang percaya. Tapi kalau Tuhan bikin mujizat dalam hidup saya, baru saya percaya. Lain tidak ada bedanya sama ahli-ahli Taurat ini tadi. Tuhan kalau kamu turun dari salib, baru saya percaya. Tuhan nggak turun dari salib, kita tetap percaya. Betul. Tuhan sampai mati di kayu salib, mati baru diturunkan. Diturunkan bukan turun sendiri, diturunkan. Kita tetap percaya. Dan itulah inti iman kekristenan. Kita bukan percaya karena melihat. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasarnya. Kenapa saya gereja? Karena saya beriman. Bukan saya ke gereja supaya saya beriman, lah itu kebalik. Itu sama seperti ahli Taurat tadi. Kenapa saya berdoa? Karena saya beriman Tuhan dengar doa saya. Bukan supaya saya beriman. Jadi hidup kekristenan itu seperti itu, seperti yang dijalankan oleh Abraham, di mana kita hidup oleh iman. Bukan berusaha supaya iman ini timbul. Nah, kebanyakan dari kita itu dalam beberapa hal, tidak selalu, tapi dalam beberapa hal kita kurang percaya sehingga kita meminta suatu tanda supaya kita percaya. Ini yang sering terjadi di keadaan umat Kristen sekarang ini, di mana ketika kurang percaya minta tanda supaya lebih percaya. Kalau ada dari kita yang seperti itu, bertobat. Jangan dilanjutkan hidup seperti itu. Itu sesat. Itu enggak Kristen belas. Banyak orang yang saya itu sebetulnya sudah percaya Mas sama Tuhan Yesus. Tapi kan lebih enak Mas kalau saya dengar sendiri di telinga saya Tuhan bilang, "Hei kamu, kasihilah aku." Kalau saya dengar dengan telinga saya itu mesti langsung percaya saya. Atau kalau saya ketemu Tuhan, Mas Tuhan menampakkan diri di depan saya. Itu kan lebih enak, hidupin akhirnya enteng. Wis ketemu Tuhan, Tuhan benar-benar ada. Terus Tuhan bilang sama saya, aku menyertai kamu. Baru itu Mas percaya. Lah itu dileset itu. Jangan seperti itu. Kita ini tidak perlu tanda-tanda seperti itu untuk percaya. Justru kita percaya, baru ada mujizat seperti itu. Betul? Betul loh itu. Apalagi sekarang umat Kristen kan banyak yang umak dengan masalah hidupnya masing-masing, sama hajat hidupnya sendiri-sendiri. Biasanya ekonomi, kalau ekonomi sakit penyakit, rumah tangga, itu 3 hal utama masalah kekristenan itu ya. Ekonomi, rumah tangga, sakit penyakit, wis. Semua sehat Mas, puji Tuhan, sehat, berkecukupan. Tapi tukaran tuh, wah, angel. Rukun Mas, serumah rukun semua. Sehat-sehat, tapi duit seret. Waduh, angel. Rukun Mas, rukun, puji Tuhan, tidak ada tukar-tukaran. Keuangan melimpah Mas, banyak. Tapi sakit-sakitan Mas, aduh, sebanding waktu gak mari-mari. Terus biasanya orang Kristen itu masalah 3 itu. Kalau tidak keuangan, kesehatan, rumah tangga. Terus karena umek itu aja, kebanyakan orang Kristen akhirnya sudah nggak hidup oleh iman. Mereka seolah-olah menuntut tanda, Tuhan pulihkan keluarga saya.
Haleluya. Kalau Tuhan pulihkan keluarga saya, wes saya gereja. Keliru, balik. Mas bro, keliru. Ya. Kita beriman dulu, baru ada mujizat. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus hidup, Tuhan keliling banyak tempat. Di manakah tempat yang paling sedikit mujizat itu terjadi? Di Kapernaum, di tempatnya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kok di sana terjadi tidak terlalu banyak mujizat? Karena orang-orang nggak percaya. Ini betul, Bro. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Di Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ini tempat yang dimana Tuhan Yesus paling sedikit mengadakan mujizat, di tempat asalnya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena keraguan-raguan. Jadi jangan harap Bapak Ibu Saudara ada mujizat terjadi dalam hidup Anda kalau Anda tidak percaya. Kalau Anda nuntut mujizat dulu baru percaya, tidak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat itu yang mengolok-olok Tuhan. Kalau kamu turun dari salib, baru saya percaya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen, bahwa iman itu sumber atau dasar dari segala yang kita harapkan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap apa? Kita berharap hidup dekat dengan Tuhan. Kita berharap Tuhan selalu dengar doa kita. Kita berharap Tuhan mengabulkan doa kita. Kita berharap Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu, atau apapun lah harapan kita. Itu dasarnya harus dari iman. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya bahwa Tuhan sudah melakukan itu. Misalnya, saya beriman, saya itu punya harapan, Mas, nomor duit 1M. Harapannya itu ya. Dasarnya apa? Dasarnya iman. Saya percaya saya bisa menerima uang 1M. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya bahwa kita sudah menerima itu. Ya, kamu sudah terima uang 1M. Buktinya apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya kita percaya. Buktinya Tuhan Yesus Tuhan itu apa? Ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan? Bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah saya percaya. Di situ tok buktinya. Kalau kita tidak percaya, ya Tuhan bukan Juru Selamat, gitu aja. Seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, inilah sesuatu yang ingin saya tekankan malam hari ini, bahwa hidup oleh iman itu adalah kehidupan orang Kristen seharusnya. Jangan kita coba-coba. Saya coba minta didoakan Bu Esti, barangkali sukses. Saya coba ke gereja setiap minggu, barangkali nanti doa saya dikabulkan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Tapi kita harus berangkat dari iman. Kenapa saya minta didoakan Bu Esti? Karena saya percaya Bu Esti dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kenapa saya gereja? Karena saya percaya dengan gereja saya dekat dengan Tuhan. Itu semua harus dasarnya dari iman. Dan kalau kita tidak punya iman yang cukup, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya, di mana orang Kristen itu kalau di gereja GBT Krisalong, gerejanya BSD, itu setidaknya 1 bulan sekali ada yang namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah kegiatan di mana ada roti dan anggur, kemudian roti dan anggur itu diserahkan pada Tuhan Allah, dan dengan kuasa kudus roti sama anggur itu berubah jadi tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita percaya, kita makan itu, ini tubuh Tuhan, kita mengaku, ini darah Tuhan, kita mengaku, kemudian kita makan dan minum, maka sesuatu yang besar, bahkan hal-hal besar lainnya akan terjadi dalam hidup kita dari tindakan seperti itu. Kalau kita benar-benar percaya itu tubuh Tuhan, itu darah Tuhan. Tetapi kalau ketika kita makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan,
ada keraguan, mosok iya toh roti itu tubuh Tuhan, mosok iya toh iki sirup iki darah Tuhan. Ada sedikit saja keraguan seperti itu, kita berdosa bukan hanya kepada sesama manusia, kita berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan itu sendiri. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus banyak yang sakit-sakitan dan tidak sedikit yang mati. Karena setiap kali perjamuan ada yang tidak percaya. Saya percaya, maka saya terima perjamuan kudus ini. Bukan saya terima perjamuan kudus supaya saya percaya, itu kebalik. Nah, ini yang mungkin menjadi pesan utama pada malam hari ini, yaitu sebagai orang Kristen, iman kita sebenarnya digunakan paling puncak itu ketika menerima tubuh dan darah Tuhan. Bukan untuk menerima kesembuhan atau mengadakan mukjizat dan lain sebagainya. Iman kita itu digunakan untuk percaya ketika menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena kalau tidak percaya akan sangat repot. Kehidupan kita akan morat-marit. Wis remuk tambah ajur tambah biar wis sembuh. Jadi tidak bisa kita terima tubuh dan darah Tuhan, mengadakan perjamuan itu dengan perasaan yang flat, tidak ada rasanya, sampai ngantuk, sampai angop-angop. Kristus amin, darah Kristus amin. Wah, kalau mau dicoba boleh besok pas perjamuan gitu ya, mosok itu tubuh Tuhan. Lah Seninnya besoknya lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, morat marit itu salah. Tapi kalau kita bisa sungguh-sungguh, kita tidak perlu memohon Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan pulihkan ekonomi dan kesehatan saya, tidak perlu memohon. Hanya dengan tubuh dan darah Tuhan itu kita percaya, semua beres ya. Amin. Ini sungguhan. Hanya dengan cara yang seperti itu, orang Kristen itu bisa hidup oleh iman. Bukan hidup oleh kerja, hidup oleh cari uang, hidup oleh menabung, hidup oleh berdoa, enggak, oleh iman. Iman percaya kepada Injil Kristus, bahwa ada tubuh dan darah Tuhan yang diberikan pada kita, dan itu bisa merubah hidup kita total, sepenuhnya, hanya dengan menerima perjamuan kudus yang benar. Amin. Nah, besok dipraktekkan ya saat perjamuan. Kiranya kasih karunia Allah boleh beserta kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk segala pesan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkannya Tuhan. Kiranya Engkau juga senantiasa memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, supaya kami boleh terus hidup oleh iman kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu, membimbing kami, supaya kami boleh terus hidup oleh iman kami Tuhan, oleh iman kami kepada-Mu. Kami juga memohon kepada-Mu ya Roh Kudus, kiranya Engkau senantiasa mengajar kami, menghibur kami dan menyertai kami, sehingga iman kami boleh terus terpelihara dan kami boleh hidup oleh iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.